Dari awalnya pingin ngamen dapat uang jajan, akhirnya menjadi kewajiban nih. Kok ayahnya melihat lumayan nih pendapatannya gitu loh. Kalau kamu nggak ngamen, nggak makan nih kita. Dia nggak ngomong dipaksa. Dia di awal itu dia berkeinginan untuk ngamen itu biar ada uang jajan, nggak merepotkan. Oke, gitu ya. jadi keinginan diri sendiri. Tapi pada akhirnya omongan dari Farel sendiri di podcast itu bisa ditonton kembali. Dari awalnya pingin ngamen dapat uang jajan, akhirnya menjadi kewajiban nih, karena kok ayahnya melihat lumayan nih pendapatannya gitu loh. Akhirnya Farel itu harus, kalau kamu nggak ngamen nggak makan nih kita. Di brainstorm seperti itu. Akhirnya ya itu menjadi, brainwash. akhirnya itu menjadi kewajiban. Yang tadinya awal pengen mencoba hanya sebatas pengen dapat uang jajan, akhirnya menjadi kewajiban dan itu terus dilakukannya sampai sekarang mungkin. Saya penasaran, dari umur 8 tahun Farel mulai bekerja, kalau boleh tahu ayah ibunya saat itu pekerjaannya apa? Nggak ada. Nggak ada, jadi benar-benar Farel gitu kan? Farel. Oke, lalu Farel viral, lalu juga banyak job menjadi penyanyi ya waktu itu, juga menafkahi seluruh keluarganya dan ayah ibunya waktu itu juga tidak bekerja sama sekali juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Mungkin banyak lah ya keluarga yang kurang beruntung gitu, di mana mungkin anaknya harus bekerja, tapi ada mungkin orang tua yang membebaskan, itu pilihan anak atau enggak. Kalau case-nya Farel ini, dia tuh dipaksa, dipush atau memang kayak semaunya Farel gitu, kerja atau enggak? Yang tadinya yang itu ngamen. Yang setelah terkenal menjadi Kalau penyanyi terkenal sampai itu kan, sekarang ini. ini loh, dia kan karena punya talenta. Sementara dia kalau dia nggak terus beraktivitas, bernyanyi, ya keluarganya nggak makan apa gitu. Karena kan dia yang diharapkan dia yang membayar isi token listrik, dia yang membiayai asisten rumah tangga di rumah. Jadi dia otomatis pada saat mulai terasa itu ketika dia di awal-awal viral karena dia banyak pendapatan mungkin nggak terasa itu kan lah ya. job datang sendiri gitu kan. Nah, ketika dia mulai ada perubahan suara segala macam sehingga dia udah nggak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang seperti itu. Entah itu bayar cicilan lah segala macam. Jadi akhirnya dia pernah ngomong sama saya, lama-lama aku bisa mati berdiri nih gitu loh. Aduh, itu maksudnya, anak kecil ngomong kayak iya, gitu. anak kecil ngomong kayak gitu. Dan itu membuat saya sangat shock gitu loh. Harusnya itu bukan menjadi tanggung jawab dia. Betul. Ya gitu ya. Nah, ini mungkin ini nggak bisa dibiarin sebenarnya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa selama ini, cuma bisa diam, paling bantu dia kayak pinjamin dulu gitu ya. Beberapa kali biar dia biar dia bisa tidur, bisa tenang, bisa sekolah. Ya itu yang saya lakukan, banyak membantu dia sih selama ini gitu. Dan mungkin mirisnya ketika masa-masa kejayaan Farel itu kan mungkin rezeki banyak ya. Banyak. Itu kan dibagi ke ayahnya tapi tidak digunakan dengan sepatutnya, apa benar? Farel kembali lagi, Farel pernah ngomong ya, maksudnya dia kecewa dengan keluarganya karena sudah mengecewakan, sudah dikasih percayaan tapi sama mereka digunakan untuk hal-hal yang mungkin bukan kebutuhan dia, katakanlah gitu ya. Dia bikin usaha, ada beberapa usaha tapi nggak ada yang jalan. Itu untuk keluarganya. Ya, tapi kembali lagi ada kayak sapinya dijual. Dia kan ada peternakan sapi gitu dijual. Terus mobilnya digadaikan. Jadi mungkin hal-hal itu membuat dia semakin trauma ya. Terus tanpa disadari anak ini kan semakin hari kan semakin besar. Iya, semakin dewasa. Semakin dewasa lah ya. Akhirnya mereka, orang tuanya mungkin nggak menyadari bahwa anak ini sekolah loh. Sudah semakin pintar gitu loh. Akhirnya dia memutuskan sendiri bahwa aku harus menjaga sendiri nih uangku. Takutnya kalau misalnya seperti dulu aku bisa ngamen lagi nih gitu loh. Ini jadi dia sekarang umur 14 tahun. 15. Pemikiran ini ada setahun 2 tahun terakhir atau? Dia ini sebenarnya satu anak yang didewasakan oleh keadaan ya. Karena dia tumbuh di pasar ya. Jadi mau nggak mau dia memang harus strong ya. Maksudnya harus dewasa karena dia pemimpin rumah tangga di situ. Tulang punggung ya. Tulang punggung kan. Jadi memang dia didewasakan oleh keadaan kalau saya lihat. Jadi kembali lagi ya seperti ayahnya kemarin ditangkap karena kasus judi ya mungkin. Tapi ada mungkin hal-hal lain yang belum terungkap ya mungkin kita lihat aja ke depan seperti apa. Oke. Ketika dia menjadi penyanyi dengan profesi dia saat ini itu dari keluarga ada memaksa dia untuk kayak mungkin kamu harus kerja, kamu harus menyanyi karena kita butuh uang, atau memang mereka ya pasif aja menunggu Farel memberi? Ya nggak menunggu sih, mereka selalu minta sampai beberapa hari ini pun di huru hara ini ayahnya Farel masih
Transferin ya? Udah transfer belum? Kok belum transfer? Udah transfer, pasti begitu. Itu direct ke Farel apa lewat manajemen? Ke Farelnya. Farelnya kan karena dia nggak punya bankingnya lewat saya. Om transferin, om ini aku malas sekali nih ditanya-tanyain terus. Jadi dia nggak suka diganggu sebenarnya kan, capek kan. Sampai merinding dengernya. Ya tapi memang itu yang terjadi. Because I'm a mother kan, denger kayak gitu kayak. Masih ada bukti juga sama saya di sini, maksudnya. Boleh ditunjukin nggak sih? Di huru-hara kayak gini masih transferan. Kalau saya malu sih ya, maksudnya udah bikin huru-hara, anaknya terganggu, mental anaknya terganggu, anaknya jadi nggak konsen sekolah, kita nggak bisa berkarya, tapi transferan masih minta. Saya pikir itu memalukan sekali sebenarnya. Iya, sebagai orang dewasa ya harusnya malah dia yang beri, gitu kan di usia anak saat ini ya. Nah, berarti setelah ayahnya keluar dari penjara, Farel dan ayah ini udah nggak tinggal bareng berarti? Udah nggak, tapi pernah ketemu ayahnya, udah pernah kesini. Tapi Farel itu sudah memutuskan beberapa kali ngomong dia ingin menetap di sini, berkarir di sini. Di Jakarta. Jakarta, pendidikan di sini dia lebih terurus, pendidikannya lebih terjamin. Jadi walau bagaimanapun kan viral ini kan nggak menjamin akan terus mendapatkan uang segala macam. Jadi saya tetap memfokuskan dia ke pendidikan. Suatu saat nanti ketika dia tidak lagi menyanyi atau tidak lagi viral, dia juga punya skill-skill lain. Misalnya dia menjadi apa, cita-cita dia yang lain gitu ya. Jadi menteri apa mau jadi presiden. Yang penting dia punya pondasi dulu, pondasi agama. Apalagi dia seorang mu'alaf. Jadi tugas saya berat sebenarnya untuk memberi dia guru agama, mengajari dia bagaimana mengaji segala macam, karena itu menurut saya itu hak seorang anak gitu. Betul, pendidikan agama. Pendidikan agama itu haknya dia, itu menjadi pondasi untuk dia melanjutkan hidup dia di masa depan nanti gitu loh. Oke, berarti dia tinggal di Jakarta ini saat ini, boleh tahu nggak sama siapa? Sama saya. Oh, di rumah? Saya yang ngurus wali Farel itu di sekolah saya, dari Banyuwangi sampai di Jakarta itu saya. Oke. Boleh dicek ke sekolahnya, boleh dihubungi ke sekolahnya juga. Pernah nggak mungkin keluarganya menghubungi Mas kayak ya tadi minta-minta uang atau mungkin kayak ya komplain lah, kok ini Farel ngomong di podcast di media kayak gitu? Kalau minta uang ayahnya sering sih minta bantu saya, sering banget malah. Terus kalau ibu tirinya itu sering curhat juga masalah ayahnya. Mereka itu saling membongkar aib itu ketika mereka lagi ribut, cekcokan, terus Ke Mas? Iya, ke saya kadang. Tapi saya itu menampung karena mereka nggak ganggu Farel gitu loh. Benteng. Membentengi kayak kasihan loh anak sekecil ini nggak harusnya memikirkan perihal-perihal yang kalian hadapi gitu, entah itu perselingkuhan atau apa, itu kan hal yang harusnya bukan menjadi tanggung jawabnya si anak ini gitu loh. Iya benar-benar. Tapi dia juga bisa direct, dan itu yang bikin akhirnya Farel kayak apa ya, mungkin bukan tapi Farel sih. pernah membentuk bilang kalau emang nggak cocok ya kalau memang kasih keputusan lah, maksudnya entah kalau mau bercerai atau apa. Bahkan mereka sempat minta tolong saya menyiapkan pengacara pada saat mau cerai. Ya bagi Farel kalau memang itu menjadi keputusan ya nggak masalah, yang penting tidak ada permasalahan yang terus-terusan terjadi. Terus ketika kita sudah menyiapkan pengacara, mereka nggak datang gitu loh. Maksudnya itu terus aja terulang terjadi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.